Nah, ini bener-bener leg bongnya ini enak banget dipakai kalian kalau mau bobo gitu. Ini enak banget, longgar banget. Bahannya juga adem, halus, dan ini bener-bener sutra ya guys ya. Kalau kalian kepengen punya leg boy sutra, aku namanya sutra, ini bahan sutra. Ini tuh sutra, ini mahal. Kalau jelata nggak mungkin masuk ke laman jualan aku. Langsung kalian check out ya di etalase 3. Oke? Ini ya. Leg bong sutra ya, ini bener-bener dari ulet bulu. Nah, ulet bulunya aja bisa dangdutan guys. Nah ya, ini uletnya ulet bulu yang bisa menghasilkan kain sutra. Bukan ulet sutra, uletnya bisa dangdutan guys. Nah ini ya, iya, oke. Ini enak banget, coba ya kalian tuh. Ini pas banget, fit banget di badan kamu. Ini bakalan bikin kamu kelihatan kayak enak banget ini dipakainya kayak gitu ya guys. Gimana nih caranya? Awas loh, nanti jatuh nanti. Sorry, apa? No, itu bukan jatuh. Enggak, sorry yang komen apa tadi, komen apa? Aku nggak bisa scroll ya, mohon maaf ya. Ini karena ada 7.000 pemirsa yang lagi nonton aku jualan di sini. Jadi kalian, nah ini tuh enak banget dipakainya. Bener-bener kalian bisa kayak, kayak gitu, bisa banget ya. Langsung di sini ya, langsung masuk di etalase 4 ya. Ini lagi ada diskon gede-gedean, oke? Lagi ada diskon gede-gedean ya. Kalau kalian mau leg bong dengan bahan sutra kayak gini, ini bener-bener longgar banget dimasukinya ya. Ini bisa bikin kalian kelihatan kurus nih kayak aku nih tuh. Ini nggak kelihatan gendut ya. Ini bener-bener bikin kalian kelihatan kurus. Ya oke. Ini bagus banget. Ini bener-bener bikin kalian kelihatan kurus kayak shape gitu loh guys. Ini tuh kayak aku aja tuh. Aku nggak kelihatan gendut kan kayak gini kan. Ini kayak kelihatan kurus banget. Ini bagus banget. Ini bahannya sutra ya. Sutra dari ulet bulu yang bisa dangdutan. Ya. Gitu, bisa. Oke. Yuk langsung check out sekarang juga. Diskonnya 10%. Gampang banget buat kalian yang kepengen check out di bawah ini ya. Di keranjang kuning. Keranjang kuning. Keranjang kuning. Kuning. Yuk, semangat masih membara guys. Demi bisa lebaran bareng sama keluarga. Karena buat kalian semuanya aku mau rela menjual apa aja yang ada di sini kecuali harga diri aku. Oke. Nah di sini ada lipstick yang bagus. Ini kenapa ada lipstick di meja makan? Ini ada lipstick ya milik bini gue. Ini lipstick lo rese. Ya ini mereknya lo rese. Oke, yuk. Oke, ini lipstiknya bener-bener kayak yang Itu bukan lipstick. Oh apa ini? Itu namanya Maskara ternyata guys. Ini maskara bisa jadi pink ya maskara kalian. Ini kalian bisa masuk ke sini. Ini bisa bikin kalian punya rambut bulu apa ini bulu gamblis. gamblis. Enggak ada yang tahu kan? Bulu gamblis tuh bulu yang disilit. Ayo kalian. Ini tuh lagi impersonate orang-orang lagi jualan. Yuk, eling cok. Yuk kalian juga bisa buka di keranjang di bawah. Yuk kayak gini ya. Ini headset bekas ya. Bisa kalian beli. Ini nggak ngerti istri gue norak banget. Zaman udah AirPod tapi masih pakai headset yang ada kabelnya. Katanya enak. Kayak ada geli-gelinya gitu guys. Ini headsetnya kalau dipakai ada geli-gelinya karena suaranya kayak kresek. Itu original gitu. iPhone ya jangan. Ini original Aico, oke? Buat kalian yang pakai handphonenya Aico, jangan lupa ya. Ini bagus banget. Ini bener-bener bisa bikin kalian hari-harinya tenang ya. Karena udah nggak ada kedengeran suaranya. Oh ya? Iya. Nah ini kayak gini ya modelnya. Emang ini motif ya. Ini motifnya ya guys. Nah ini motifnya. Oke, ini motifnya ya. Ini motif ya. Ini memang motifnya kayak gini. Jadi ini emang beda dari headset yang lainnya. Ini buat kalian yang handphonenya adalah Aico, oke? Jangan spill Kak Hemas. Jangan, Hemas lagi nggak pakai baju. Nah, ini ada emang di sini ini motif ya. Ini motifnya ya. Motifnya kayak solasi gitu, guys. Nah, ini emang motifnya ya. Oke.
Yo, yang bisa ini kayak gini dipakainya ya. Bisa dengerin suara Tuh, hati kayak ya gini. lo. Tuh. Tinggal colokin. Tuh, ini bagus kalau dipakai kayak gini tuh kita bisa langsung dengerin Kayak isi sinetron, hati kita kayak sinetron. gini tuh. Tuh. Ada suara tuh. Ada suara. Oke, oke. Ini oke semuanya ada di keranjang kuning. Oke. Oke, jangan dong cincin kawin jangan dipakai mainan. Oke. Ya. Sekarang. Lanjut. Belum masih yang check out ternyata baru 2 orang. Aku kepengen yang check out 5 orang baru aku akan lanjut ke barang selanjutnya. Yuk guys, yang mana lagi? Yang mana lagi yang mau di check out? Yang mana check out? Yang mana lagi? Oke. Itu minuman sereal. Anjing si Ori. Suaranya Pak Hudi cuy. Jangan dong. Jangan. Oke. Mampus. Mohon maaf guys. Lagi pakai ini aku pakai stand apa ini namanya? Handphone yang abal-abal jadi aku nggak bisa ini. Yuk bagus banget. Thank you so much yang udah check out. Oh my god, thank you. Bajunya sobek sampai bawah. Nggak ada piring, mana piring? Nggak ada piring. Nah ini ada bagus, ini alat multifungsi ya guys ya. Ini multifungsi, namanya keretan. Cenah orang Sunda meren naon. Nah ini bagus banget. Ini aku kasih contoh buat kalian ya. Nah ini aku kasih contoh buat kalian. Ini bener-bener multifungsi. Buat kalian yang kepengen gaul kayak anak-anak Jaksel, ini bisa jadi gelang ya. Ini bisa jadi gelang, ini bisa jadi anting, ini bisa jadi kalung ya. Ayo, ini naon ngaranna? Apa sih namanya? Kereta. sekret. Aduh, apa ini namanya? Jamu. Kabel til namanya. Ayo, kabel til. Ini namanya kabel til cenah. Gitu. Ada tulisannya kabel til. Aku nanti nggak bisa dibuka. Hah? Ya kan ada kamu, kan bisa bantuin buka. Nggak mau. Ya udah sih kan lagi jualan ceritanya teh. Iya, oke ya. Aduh, kagak bisa masuk. Nah kayak gini ya, ini kabel til namanya, ya kan? Lompat kabel. Apa? Kabel apa nih? Kabel tis. Ih, Ori nggak boleh ngomong jorok kabel tis. Kabel testis. Ini bagus ya untuk kesehatan. Jadi kalau kalian udah tahu ini fungsinya juga buat kesehatan, ayo langsung check out ya. Check out di keranjang kuning etalase 4. Oke, etalase 4 ini bagus untuk kesehatan. Ini namanya kabel til. Oke, kabel tis ya. Kabel tis bagus untuk kesehatan karena ini mengandung ion-ion untuk tubuh kita yang bagus untuk tubuh kita dan benar-benar bisa bikin kita sehat walafiat. Oke, yuk lanjut. Yang nanya juga tadi Dermalisius, aku langsung mau promoin Dermalisius. Lo gue check out anjir. Yo, ini Dermalisius ya. Ini satu saset berguna banget untuk kehidupan Anda ya selanjutnya. Karena masa depan Anda ditentukan oleh usaha Anda, bukan Dermalisius. Oke, Dermalisius ini bagus banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena Dermalisius ini mengandung fiber yang bisa bikin kita kurus. Nah, ini ngisinya bener-bener rutin ya. Yang coba jualan sofa, gue nggak bisa jualan sofa. Ini lagi latihan sama istri aku disuruh jualan di otok-otok. Ayo, nggak apa-apa ya. Ini walaupun masih sepi, jadi aku mau nyobain jualan. Ini Dermalisius. Bener-bener ini Dermalisius ya. Ini Dermalisius ya. Ini bagus untuk Anda ya. Ini bagus untuk Anda. Ngomong apa lagi? Ini bagus ya untuk kehidupan Anda. Istrinya mana mas? Itu di samping. Istri gue malu kayaknya ngeliat gue. Nah ini bagus karena kok ngap ya guys. Aku nyerah deh. Ini bagus ya, silakan di check out. Dermalisius ini bikin kalian kurus. Oke, review bojone mbahmu. Bojo di review. Pikir bojoku mie goreng di review. Oke. Yang
Di situ tadi ada Oritama. Kamu tahu Oritama KYD kan? Itu yang terkenal waktu di Trans 7 dulu itu loh. Tapi sekarang emang udah nggak terkenal lagi semenjak menikah. Jadi kayaknya dia itu salah sih menikah. Jadinya redup karir dia. Padahal waktu sebelum menikah itu karirnya bagus, kayak banyak followersnya gitu. Iya, aku ngap ya. Kok bisa ya orang-orang yang jualan TikTok itu nggak ngap. Habis ini belum, dikit lagi azan. Azan beneran 04.36. Ayo kita azan. Ayo kita salat subuh. Aku udah belajar jualannya udah susah. Iya, beneran. Itu tadi yang Oritama itu yang komen-komen itu temanku kuliah dulu. Ganteng. Terus dia kerja di TV gitu, terus jadi terkenal gitu di Twitternya rame, suka banyak yang komen-komen. Nah, sekarang semenjak menikah dia itu kayak Nauzubillah. Sabar ya, kamu jangan kayak gitu kayak dia ya. Tapi orangnya baik sebenarnya, ya kan? Mana tadi orangnya? Mudah-mudahan udah nggak di sini ya. Namanya Oritama. Ya. Yo. Kan? Kan? Bener kan? Aku bilang apa? Iya, emang gitu. Itu emang orang udah jadi bahan perbincangan sejagat raya. Makanya gue gak mau temenan sama dia. Bener gak? Kan? Gue bilang apa sama lu? Udah stop aja mendingan. Ya emang gitu. Iya bener. Dibilang gue udah curiga, makanya pas dia mulai kayak deket-deket sama grup kita itu kita kayak, ih ini anak ngapain ya mulai deket-deket sama grup kita kan? Dia kan bukan satu geng ya sama kita. Enggak deh kayaknya. Tapi kayak yang lu sih pada percaya. Gue udah bilang sama lo jangan percaya. Udah jangan percaya. Kan? Kayak gitu. Ini ceritanya halu-halu gibah gitu. Iya kan? Gue bilang apa? Emang dari waktu itu orang itu ya kayak udah ada gelagat yang gak benernya gitu loh. Lo sih gak percaya sama gue, ya kan? Ada gelagat-gelagatnya yang kayak bukan nih orang kayaknya gak bener nih orang, ya kan? Nggak bisa masuk ke grup kita, nggak bisa. Tapi lo maksain masuk ke grup kita. Makanya pas dia masuk ke grup kita gue kayak yang santai aja gitu loh, yang kayak enggak deh kayaknya. Gue biasa aja, kayak respon gue ya baik, tapi kayak nggak pengen terlalu ikut campur gitu sama. Kayak gue ngerasa grup kita nih, kayak geng kita nih kayak diombang-ambing gitu sama dia, ya kan? Gue ogah sih waktu itu, kayak gue udah bilang sama lo pada kayak ngingetin hati-hati. Tapi lo nya pada ngeyel, kayak yang terlalu husnuzon. Iya karena kita manusia biasa ya, juga boleh kali punya suuzon dikit aja. Lu nya ngeyel, ya kan? Kan? Bener, bayangin ya, banyak kayak yang astagfirullahaladzim, gue gak mau ngomongin orang ya. Gue kayak kepingin, udah jangan ngomongin lagi deh. Gue kayak pengen lupa deh, udah jangan bahas dia, udah enggak. Gue gak mau bahas orang lagi deh. Ya tapi memang orangnya begitu, gitu. Emang gitu. Tetangga-tetangga dia kan juga banyak yang ngomongin dia, ya kan? Udah, gue gak mau ngomongin orang Enggak, gue gak mau ngomongin orang dah. Ya memang orangnya udah begitu karakternya. Bayangin ya lo ya sekarang ya. Orang tuh ya kalau bener attitude-nya, kalau bener dia emang bener baik gitu, gak mungkin kan dia kayak masuk ke grup orang, terus dia korek-korek informasi di grup orang, terus pindah ke grup orang lagi, terus informasi di grup kita kayak disebar-sebarin gitu, kayak lu cepu kayak gitu nih, ya kan? Ya kan? Gitu gue rasa. Nah kan ini baru kebongkar nih sekarang nih. Tuh
Nah kan lo akhirnya cerita kan, kemarin aja lo lindungin dia. Emang goblok dasarnya, lu yang goblok. Udah lu yang goblok, udah goblok. Gue bilang apa? Jangan dilindung-lindungin, udah kalau emang salah ngomong aja. Kayak kita tuh nggak perlu nutup-nutupin. Kayak namanya juga segrup kan. Kalau kita emang segeng, kayak segrup, itu ngomong aja. Ya kan? Gila, gue pikir. Udah. Gue kan tipikalnya nggak suka ngomongin orang ya. Lu tahu sendiri kan, gue orangnya bersih kan. Kayak enggak gue nggak mau gibah gitu. Ya kan? Mbak es teh 2. Ya sini. Makasih ya Mbak. Ya kan? Bilang kan? Udah mendingan minta ampun deh sama Allah. Dah, karena apa? Karena lo gak percaya sama gue. Jadi lo mendingan sholat tobat. Heran gue sama lu. Lu tuh udah dijolimin toh. Udah dijolimin. Enggak, Nora di samping. Ini ceritanya lagi halu-halu. Stop. Pamali. Pamali apaan? Stop dasmu Pamali. Tuh, ya halu. Ceritanya lagi nongkrong di kafe sama teman bener. Edan. Udah lama loh aku nggak live gitu. Sayang. Yang. Kalian udah sahur kan? Yuk sholat subuh yuk. Oke. Aku sudah wudhu, tinggal sholat. Makanya tadi habis wudhu pakai apa namanya skincare. Udah. Aku tadi sahur pakai ayam goreng dikasih sama temenku ya, namanya Uya, Nadia. Wah enak banget ya. Serius enak banget. Iya karena aku operasi plastik mbak. Jadi gantengan dikit. Yang? Ngapain sih? Ih. Bau tai. Aku tadi cosplay gibah. Kayak gini. Enggak. Bau moringa. Oh jadi kamu bau bunga melati ya? Kan Mbak Kunti. Nih. Suka ngomong kayak gitu deh. Udah tahu di rumahnya kayak gitu. Ih. Kan. Bohong. Iya benar. Ini gini. Emang ya kalau punya duit jadi tambah ganteng. Siapa? Netizen? Ya iyalah. Enggak, ada orang nggak punya duit, punya duit gitu-gitu aja. Loh, Jarang nyanyi lagi. jelas selalu tambah ganteng. Kalau di mata wanita itu yang berduit tuh lebih ganteng. Langsung lu. Biasa kelakuan wanita-wanita zaman now. Wanita-wanita realistis ya. Jadi wanita itu harus realistis. Katanya udah wudhu, tapi itu megang tangan tetehnya. Kalau teteh gue ini, teteh gue. Kalau cewek yang gue pegang ini pacar gue, baru gue batal. Ini muhrim. Muhrim. Pakmu. No. Masih selamat puasa, selamat ini. Salam sahur. Baby. Mas Danang jarang nyanyi ya. Tadi malam aja baru ada on air no di TV. Aduh,
Udah deh, nggak usah ngurusin kerjaan orang, urusin kerjaan lo yang di situ-situ aja. Puasa. Oh ya, sabar. Cosplay gibah. Kayak aku kesannya lagi nongkrong di kafe gitu sama temen aku. Terus kita lagi ngomongin teman kita yang bukan teman, kayak orang yang nggak pernah kontakan sama grup kita, terus dia tiba-tiba masuk ke grup kita. Terus kita ngomong kan, lu gue bilangin kan, jangan percaya sama orang yang baru. Nah lu terus rame. Terus pesen es teh. Goblok. Kenapa harus es teh? Karena yang paling murah es teh. Air es? Nggak jualan air es, goblok. Masih siapa balik papan ngefans Paul. Hai, assalamualaikum Edrina. Senang tadi malam di MNC. Iya. Gitu. Kalau kata Agnes, mendingan kerja sekali tapi bisa membiayai hidup bertahun-tahun. Iya. Mendingan kerja 2 hari bisa membiayai hidup 2 bulan daripada kerja 1 bulan nggak ketemu istri. Ku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan, pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus, dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Yang juara dipilih Mas Danang. Maksudnya gimana sih, Yang? Yang juara yang dipilih, yang juara dipilih Mas Danang. Nggak ngerti aku maksudnya juara apa. Subuhe selantek. Lah kowe ket mau ngopo ning kene pisan? Subuhe selantek, entak walik kalimatnya. Kowe ket mau komen ning kene subuhan. Emang kowe iso salat subuh karo ketik komen? Heleh. Mletre. Iso ngandani wong tapi rasa ngandani awake dhewe. Oh iya. Aku dulu juara di DMD MNC TV di grupnya Mas Danang. Grup aku emang paling ngerejekeni. Oh, Ega kamu harusnya flight kan? Tanggal 4 pira yang? 14. Tuh. Ega, kamu flight loh. Jangan ketinggalan terlambat. pesawat lagi. Bu. Udah pernah kan tahun kemarin, jangan diulang. Aku Wita, Mas Danang. Hah? Oh, nama kamu Wita, bukan Alif. Alifa, aku kirain kamu Alifa, ternyata kamu Wita. Oke. Udah di pesawat, Ega. Ya kok iso online? Bu. Ya apa sih? Ledak loh pesawatmu. Mata nih. Amin, insyaallah. Sama-sama, kamu sukses juga, lancar ya, Andi Neasmi. Ku nemui totari matamu ke Wita Mas, waktu Indonesia Tengah ngomong dong. Aku Wita Mas lah. Ngomongnya aku Wita Mas.
Ku pernah terjatuh, pernah ditinggalkan, pupus cerita. Sayang, emang kalau misalkan aku wudhu, kamu udah wudhu terus kamu pegang aku, kita batal. Nah kan nggak ada yang megang. Tadi kan kamu megang. Kan cuma nyium. Nyium apa? Bau itu. Oh, emang kalau megang batal? Tergantung ada nafsunya apa enggak. Enggak kan, lagi nggak nafsu. Enggak. Sejak kapan dipegang murimnya batal? Lah, Tapi ada yang bilang tergantung masaknya masing-masing. Enggak, wong aku aja umroh dari hotel menuju ke Masjidil Haram gandeng ibu. Nah terus piye? Batal, Mas. Ada yang bilang kalau misalnya kena kulit tuh kulit batal. Ada yang bilang kalau misalnya ada nafsunya baru batal. Ada yang bilang langsung batal. Tergantung mau ikut yang mana. Coba. Au. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Hah? Hmm? Suami istri. Kan aku suami istri. Aneh banget. Coba. Gak ngerti deh cara ngomongin agama. Salah. Menurut Imam Hanafi, sentuhan antara suami dan istri atau dengan wanita non mahram tidak membatalkan wudhu secara mutlak walaupun sentuhan dilakukan dengan syahwat. Iki yang dengan syahwat wae menurut mazhab Imam Hanafi itu kayak gitu. Sebab yang menjadi batasan batalannya wudhu menurut Hanafiyah adalah terjadinya jima, berhubungan badan. Aku ora berhubungan badan, bojoku yang gini. Ngono tok. Oke. Ya, jangan sok tahu, oke? Ada dalil yang menunjukkan tidak membatalkan wudhu. Ini tak wocoke kowe ya. Kan bukan sedarah tapi Iya sih maksudnya. Yo emang gak sedar lah makanya bisa nikah. Ya, apa sih? menang sih. Dalil yang menunjukkan tidak membatalkan wudhu. Hadis-hadis ini dijadikan dalil oleh ulama Hanafiyah termasuk juga Ibnu Taimiyah bahwa menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu baik dengan syahwat atau tanpa syahwat, baik menyentuh istri bukan mahram atau mahram. Ada banyak dalilnya. Kayak tadi bilang tergantung ikut yang mana. Emang beda. Kamu ikutan dalil yang mana? Mazhab kita ada 4 ya wes, saiki kowe yakine karo mazhab sing ndi. Tapi yang pasti karena ini istriku ya megang istriku ya gak popo. Bayangin kamu juga habis sholat, coba baca yang Imam Syafi'i, kan sudah dibilang mazhabnya ada banyak. Kalian kalau baca Imam Syafi'i ya wes percaya dengan Imam Syafi'i. Apakah suami istri batal bersentuhan setelah wudhu? Orang nggak nyentuh. Tuh. Lah kamu aja habis sholat, habis itu kamu salim sama suamimu. Lah kui menyentuh. Berarti wis batal, ora iso sholat sunnah. Ora iso sholat setelah sunnah setelah sholat wajib. Lah piye? Ayo. Ya ojo salim sih. Berarti aja salim sih. Menurut mazhab siapa kalau ngekei Yoyo Yori kalau ngasih keterangan dikasih.
sih mazhabnya mazhab siapa? Mas ayo. Ayo. Thank you. Ini Kok. Jadi menurut mazhab Hanafi itu, mazhab Hanafi ini adalah mazhab tertua di sini diinfokan. Ternyata memang ada banyak perdebatan. Nah, mazhab Hanafi itu Surat An-Nisa ayat 43 merupakan pegangan hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dalam mazhab Hanafi. Lebih lanjut lagi, Ustadz Abdul Somad juga sudah menjelaskan yang dimaksud makna menyentuh oleh mazhab Hanafi itu dalam ayat tersebut bukanlah bersentuhan kulit tapi jima. Jima. Tapi karena bahasa Al-Quran itu tidak vulgar, bahasa Al-Quran itu tidak seronok, maka tidak dikatakan jima. Jadi dikatakannya hanya menyentuh. Tapi makna menyentuh di situ itu sebenarnya jima. Nah, kalau jima baru batal wudhunya. Tapi kalau sekedar menyentuh itu tidak batal menurut mazhab Hanafi. Menurut Imam Malik, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram lalu bersentuhan dapat membatalkan wudhu. Tapi dengan syarat jika sentuhan itu menimbulkan syahwat gitu. Gitu. Sementara jika tidak ada syahwat diantaranya maka tidak batal wudhu apabila keduanya bersentuhan. Di mazhab Maliki bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram batal kalau ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat ya tidak batal. Itu ujar, itu kata Ustadz Abdul Somad loh. UAS. Berbeda lagi dengan pendapat mazhab selanjutnya yaitu mazhab Syafi'i yang ajarannya paling ramai dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia. Nah, berarti kalian menganut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i yang penting bersentuhan laki-laki sama perempuan, bersentuhan kulit baik nafsu maupun tidak nafsu itu batal. Oh. ya bisa tinggal butuh meneh ya. Iya, memberi penjelasan serupa. Hai. Gitu. Ayo.
Nih, ini ada menarik nih. Ada satu mazhab. Ini aku dengerin ya, Yoyo Yori. Ada satu mazhab yang menarik nih. Ini ada mazhab lain yang memberikan makna Ada dalil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini Imam Bukhari ya yang ngomong ya. Terang Buya Yahya. Dikatakan bahwa Rasulullah itu melipat kakinya Aisyah ketika melintang dan saat Aisyah sedang tidur di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah waktu itu sedang sholat secara berulang. Nah, sedang sholat secara berulang. Hadis itulah yang pada akhirnya menjadi dasar dari mazhab Malik memegang hukum tak batal wudhu jika bersentuhan antara suami dan istri. Karena Rasulullah waktu itu ketika sholat minggirin menyingkap kakinya si Aisyah. Nah si Aisyah itu karena kakinya melintang di depan Rasulullah ketika sholat, dipinggirin, otomatis disentuh karena dipinggirin kakinya. Nah hadis ini pada akhirnya juga menjadi rujukan dari Imam Hanafi, sehingga memaknai kata menyentuh yang disebut dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 itu bukanlah bersenggama. Di samping itu hadis tersebut juga diakui kesahihannya oleh Imam Syafi'i itu. Apa sih mau ngapain? Ayo. Yes, betul. Mazhab yang diyakini aja, kayak gitu. Ini pun juga Ustadz Somad itu menyatakan bahwa kenapa dia meyakini mazhab Syafi'i, karena dari kecil saya belajar mazhab Imam Syafi'i. Di sekolah saya pakai mazhab ini, di Mesir juga beliau pakai mazhab ini, dan menurut saya pakai mazhab ini lebih selamat. Ya udah. Itu alasannya. Ngono rek. Ya, oke. Islam itu indah, Islam itu sederhana, Islam itu fleksibel, Islam itu simple. Ojo repot menungso. Ya, sholat yo sholato. Ya, pas kowe sholat yo ojo mikir donya. Ya, oke. Yes, setahuku kita tetap merujuk di satu mazhab yang kita wakili aja. Kita yakin, ya emang ono banyak mazhab. Wish. Assalamualaikum. Tak subuh.